Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Kalista Agustina dengan NIM 0805 1282 227020. Lalu di sini sebelum saya memaparkan tutorial eh, lamun dan bentik dengan metode Lizenza, izinkan saya memaparkan materi dahulu. Sebelumnya, ekosistem terumbu karang itu berperan penting pada ekosistem laut. Hal ini dikarenakan ekosistem terumbu karang sendiri itu digunakan sebagai tempat memijah atau daerah asuhan dan sumber plasma nutfah bagi biota laut. Lalu jenis karang yang terdapat pada suatu wilayah itu dipengaruhi oleh kondisi lingkungannya. Apabila lingkungan sesuai dengan spesies tertentu, maka spesies tersebut akan mendominasi wilayah tertentu, yaitu daerah rataan untuk karang kecil, lereng terumbu karang untuk karang yang bercabang, dan terumbu terluar untuk karang masif. Untuk mendapatkan informasi mengenai sebaran kawasan terumbu karang, itu dapat dilakukan kegiatan pemetaan yang memanfaatkan citra satelit Sentinel-2 serta algoritma Lizenza yang saya bilang tadi. Lalu algoritma Lizenza sendiri atau juga yang sering disebut koreksi kolom air digunakan untuk mengurangi terjadinya kesalahan dalam pembacaan pantulan spektral yang disebabkan oleh kedalaman air. Hal tersebut itu sendiri dilakukan dengan cara mengubah data saluran citra yang berbeda menjadi satu saluran citra baru. Lalu dua saluran citra yang digunakan pada algoritma tersebut adalah band dengan panjang gelombang pendek dan band dengan panjang gelombang yang lebih panjang. Band yang dapat digunakan adalah band biru, merah, dan hijau. Salah satu pemanfaatan dari algoritma Lizenza sendiri adalah untuk pemetaan sebaran substrat yang terdapat di perairan laut dangkal. Salah satu contoh substrat yang dapat ditentukan persebarannya menggunakan algoritma tersebut yaitu terumbu karang. Band yang biasanya digunakan untuk menentukan sebaran terumbu karang itu adalah band biru dan band hijau. Hal ini dikarenakan kombinasi kedua band tersebut itu mempunyai panjangan gelombang penetrasi yang lebih baik dibandingkan dengan kombinasi band lainnya. Baiklah, langsung saja kita mulai. Sebelum kita mulai, data citra yang buat kita masukin ke ArcGIS itu harus terlebih dahulu diekstrak. Lalu buka ArcGIS. Lalu pertama-tama kita add data wilayah kajian ini. Lalu ke search, lalu ketik float. Lalu pilih ini, klik kanan, lalu batch. Nah, karena kita ada 4 band, berarti tambahin 3 lagi, 1, 2, 3. Setelah itu, pada kolom ini, kita masukin satu-satu setiap band pada kolom yang tersedia. Lalu, tentuin lokasi penyimpanan dan nama file, kemudian klik OK. Baik,
Lalu adapun kesimpulan yang saya dapat dari materi ini adalah eh, dengan berkembangnya ilmu teknologi saat ini, monitoring terhadap kondisi dan perubahan suatu sumber daya alam itu dapat dideteksi dengan menggunakan teknologi penginderaan jauh. Salah satu citra satelit yang relatif baru yaitu citra Sentinel-2A. Lalu, adapun pengenalan tentang metode Lizenza yang dikenal dengan nama metode Depth Invariant Index atau yang sering disebut metode water column correction. Koreksi kolom air ini juga bertujuan untuk mengeliminasi uh, kesalahan identifikasi spektrum habitat karena faktor kedalaman. Lalu selanjutnya dilanjutkan dengan proses supervised classification pada citra. Lalu adapun saran yang dapat saya berikan yaitu eh, agar abang dan kakak pemateri dapat lebih mendetail lagi menjelaskan materi atau memaparkan materi dan agak sedikit lebih pelan lagi karena saya sendiri suka ketinggalan materi yang sering dijelaskan dan saya agak sedikit kesusahan. Baik, sekian kesimpulan dan saran saya. Lalu setelah float tadi, kita input seluruh hasil floating dari yang tadi dalam ArcGIS. Lalu setelah itu, setelah tadi semua selesai, kita masukin data sunlight-nya tadi ke Excel. Giniin, setelah itu kita masukin setelah kita masuk ke dalam Excel tadi, klik search lagi, lalu kita cari raster kalkulator, lalu masukin rumus yang telah diberikan pada modul. Lalu setelah dari raster kalkulator, kita ke search lagi, lalu kita cari composite band. Lalu kita kompositkan segala band. Composite band. Klik. Lalu kita tunggu dulu. Setelah itu kita input band-bandnya. Lalu setelah dari situ kita add data wilayah kajian ini. Lalu setelah itu input semua band hasil koreksi sunline dan kemudian cari composite bands lagi. Ini kita search. Nah, lagi. Lalu kita pakai composite band itu untuk menyatukan setiap band tadi dari hasil koreksi kita tadi. Lalu setelah dari semua tadi, hasil yang kita dapat itu seperti ini. Atau yang sering disebut itu hasil dari klasifikasi habitat bentik. Setelah dari sini, kita mulai untuk melayout. Setelah itu masukin klasifikasi data tersebut. Terima kasih.